Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi mengenai likuifaksi. Perkenalkan, nama saya Sakiarin Dita Putri dengan NIM F521230088. Ada juga rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Nursa Setia dengan NIM F521230074. Perkenalkan, nama saya Dani Maulidia dengan NIM F521230075. dan salah satu teman kami yang berhalangan hadir yaitu Syaira Kaila Humaira. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai pengertian, penyebab, dan dampak dari likuifaksi. Baik, saya akan membawakan materi yaitu tentang likuifaksi. Pengertian likuifaksi atau pencairan tanah adalah fenomena yang terjadi ketika tanah yang jenuh atau agak jenuh kehilangan kekuatan dan kekakuan akibat adanya tegangan. Misalnya, getaran gempa bumi atau perubahan ketegangan lain secara mendadak, sehingga tanah yang padat berubah wujud menjadi cairan atau air berat. Fenomena ini paling sering diamati pada tanah berpasir yang jenuh dan longgar, kepadatan rendah atau tidak padat. Ini karena pasir yang longgar memiliki kecenderungan untuk melambat ketika diberikan beban. Sebaliknya, pasir padat cenderung meluas dalam volume atau melebar. Hilangnya struktur tanah akibat kehilangan kekuatan atau kemampuan untuk memindahkan tegangan geser inilah yang disebut sebagai pencairan. Saya akan menjelaskan penyebab dari likuifaksi. Yang pertama adalah tanah pasir dengan kepadatan rendah. 2. Bentuk butiran tanah atau pasir yang seragam. 3. Jenuh air. 4. Gempa. Gempa merupakan pemicu terjadinya likuifaksi. Saat terjadi gempa, bumi bergetar, dan saat daerah yang dengan jenis pasir lepas dan penuh air mengalami getaran, air yang mengisi pori-pori antara partikel pasir akan berusaha menekan ke segala arah dan mendorong partikel-partikel pasir menjadi lebih renggang, sehingga gaya kontak antara partikel-partikel pasir menjadi hilang. Baik, saya akan membawakan materi mengenai dampak likuifaksi. Karena fenomena likuifaksi ini berhubungan dengan kegagalan tanah, maka dampak yang dapat ditimbulkan dari likuifaksi adalah hancur atau rusaknya bangunan yang ada di atas tanah yang mengalami likuifaksi. Lebih luas, likuifaksi dapat menenggelamkan dan mengubur satu kawasan seperti yang terjadi di Petobo, Sulawesi Tengah. Likuifaksi sebetulnya bukan sebuah barang baru. Tahun 1964, gempa bumi berkekuatan skala 7,6 mengguncang prefektur Niigata, Jepang. Sebagian besar bagian kota Niigata terdampak likuifaksi. Lebih dari 3.000 rumah rusak, 11.000 lebih dilaporkan mengalami kerusakan akibat gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami yang terjadi saat itu. Gempa Padang 30 September 2009 lalu juga mencatat kejadian likuifaksi yang menyebabkan beberapa bangunan bertingkat amblas masuk ke dalam tanah. Baik, demikian materi yang dapat kami paparkan. Kami ucapkan terima kasih.